Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Afif Al-Syahani, dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi untuk research paper. Pada kali ini kita ingin membahas tentang dasar-dasar pengolahan data dalam Microsoft Excel. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu ada dua jenis data. Yang pertama adalah data cross section, yang kedua adalah data time series. Data cross section adalah data yang uh, horizontal tanpa batas tanpa apa data yang terjadi saat itu juga, namanya cross section ya. Di sini ada data nilai siswa pada tahun ini ya, nilai Budi, Susi dan yang sebagainya dan serta nilainya. Nah, kebalikan dari data cross section adalah data time series. Data time series ini melihat data runtut waktu atau dilihat setiap tahunnya, seperti itu ya. Contohnya di sini adalah data pertumbuhan ekonomi dari tahun 1970 hingga 1978 ya, serta ada data inflasi. Oke. Nah, ketika kita ingin menulis sebuah paper atau research, tentu kita membutuhkan data yang ingin kita sampaikan kepada pembaca paper kita. Tapi ketika kita menampilkan terlalu banyak data, contoh ini hanya berapa tahun, yaitu 8 tahun, it's okay. Atau ini ada 8 orang, it's okay. Tapi kalau misalkan data yang kita tampilkan itu ratusan atau ribuan, maka menjadi tidak efektif, seperti itu. Nah, solusi dari hal tersebut adalah kita harus merangkum data tersebut agar mudah dibaca. Nah, salah satunya adalah dengan membuat tabel atau grafik seperti itu. Nah, dari Microsoft Excel ini sudah sangat memfasilitasi untuk kita membuat tabel atau grafik ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu di sini data cross section ya. Ini sudah berbentuk tabel ya. Kita tinggal memberikan garis tabel saja di dalam sini seperti itu ya. Nah, ini sudah menjadi tabel tersendiri ya. Ada nama, ada nilai, ada nilai huruf. Oke, nanti kita akan melatih bagaimana caranya membuat nilai huruf secara otomatis ya. Nah, ya, ketika kita mendapatkan data, entah itu data dari download di Google atau dari manapun atau ini sendiri, maka langkah pertama yang kita laksanakan adalah membuat tabel seperti ini. Nah, langkah kedua yang kita laksanakan ketika kita telah membuat tabel, kita juga bisa memberikan informasi dengan menggambar grafik ya. Di sini ada data cross section, kita coba masukkan grafiknya ya. Kita pilih insert. Nah, kita bisa memilih salah satu di antara jenis-jenis grafik yang ada di sini. Kita coba saja satu ya untuk melihat perbandingan. Oke, datanya sudah diblok. Kita blok dulu. Oke, seperti ini, maaf. Kita blok datanya dan kita lihat. Oke, di sini nilai perbandingan nilai siswa antara beberapa siswa yang ada di sini dapat digambarkan melalui grafik ya. Yang paling tinggi di sini adalah Jaka yang mendapat nilai 100 dan yang paling rendah di sini adalah Doni yang mendapat nilai 40. Seperti itu. Jadi dengan kita menampilkan grafik, kita menjadi lebih mudah memahami secara cepat apa sih inti dari data yang kita sampaikan. Kalau misalkan kita hanya menampilkan secara tabel saja, maka butuh waktu untuk membaca, memahami data tersebut. Seperti itu ya. Jadi salah satu fungsi dari grafik adalah mempermudah kita membaca inti dari data itu. Sekarang kita coba yang time series. Kita blok dulu. Kita masukkan insert dan ini kita masukkan line ya, yang line. Oke, di sini ada dua garis. Kenapa ada dua garis? Karena di sini ada dua data, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ya.
Dengan melihat melalui grafik kita bisa mengetahui bahwa pada tahun 1974 yang berwarna oranye adalah inflasi itu melebihi dari pertumbuhan ekonomi, ya. Dan pada tahun 1976 juga seperti itu, ya, inflasi lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Nah, dari grafik ini kita juga bisa memahami bahwa antara tahun 1970 sampai 1978 pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu berfluktuasi. Berfluktuasi itu artinya naik dan turun, seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat secara trend, ya, kita bisa menambahkan satu garis di dalam grafik ini. Kita klik grafiknya, format, ini chart design, add chart element, dan kita bisa masukkan trend linear. Nah, apa yang ingin kita lihat? Pertumbuhan ekonomi. Oke, kalau misalkan teman-teman lihat di sini garis titik-titik putus ini, meskipun pertumbuhan ekonomi ini dia berfluktuasi naik turun, tapi secara tren, ya, dari tahun 1970 sampai 1978 trennya adalah positif. Kenapa? Karena dia garis linearnya adalah positif, ya, ke atas, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Jadi saya tegaskan bahwa grafik di sini bisa mempermudah kita untuk memahami inti data secara cepat, ya. Ketimbang kita hanya melihat data dalam bentuk tabel seperti itu. Oke, itu yang pertama, grafik dan tabel, ya. Yang kedua, kita bisa juga kadang kita butuh untuk data itu dikelompokkan. Contohnya di sini adalah data nilai. Kita ingin mengelompokkan data nilai ini menjadi data huruf, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat kategorinya, ya. Ketika nilai itu 40, maka nilai hurufnya adalah mendapatkan nilai G. 50 F, 60 E, dan seterusnya sampai 100 itu mendapat nilai A yang paling tinggi. Nah, kalau misalkan data kita hanya sedikit, maka kita bisa memasukkan menginput secara manual, seperti itu. Tapi kalau misalkan data kita ratusan atau ribuan, maka itu tidak mungkin kita memasukkan secara manual. Nah, di sini ada sebuah fungsi yang sangat bermanfaat yang bernama VLOOKUP. Ya, VLOOKUP ini membantu kita untuk mengkategorikan nilai menjadi huruf, seperti itu. Contoh di sini kita masukkan rumusnya adalah VLOOKUP sama dengan VLOOKUP dalam kurung buka, masukkan data, klik data yang ingin kita kategorikan. Di sini adalah E4. Ya, 80 ini akan masuk kategori apa? Selanjutnya kita masukkan titik koma dan kita blok kategori yang ada di bawah ini. Kita klik aja, ya. Nah, ini, ya, VLOOKUP E4 yang berwarna biru, yang berwarna merah adalah ini kategori ini, kita blok gitu. Selanjutnya kita titik dua, titik koma, dan menuliskan angka 2. Angka 2 di sini ini adalah kolom kedua, yaitu yang kita jadikan rujukan adalah hurufnya. Berarti ini kan kolom pertama dan ini kolom kedua, seperti itu. Dan titik koma selanjutnya true. True ini artinya adalah mencari nilai yang paling dekat, seperti itu. Nanti kalau misalkan ada angka yang di luar ini, maka dia akan mencari nilai yang paling dekat. Kita akan coba klik dulu. Oke, 80 nilainya C. Ya, kita akan lihat 80 nilainya C, seperti itu. Bagaimana kalau misalkan di sini tidak, contohnya misalkan 88, maka dia tetap nilai C. Kenapa nilai C? Karena nilai 88 itu belum mencapai nilai B, ya, dia belum mencapai angka 90, seperti itu. Dia masih terkategorikan sebagai nilai C. Ya. Jadi kita tinggal dock saja. Ya, jangan lupa diberikan tanda dolar. Tanda dolar ini untuk mengunci, ya. Kalau misalkan kita tidak memberikan tanda dolar di sini, ya, di sela-sela antara huruf dan
angka dalam kotak ini, maka dia akan kabur ya. Maka kita blok dan kita drag ya. Oke, begitu. Jadi dengan cara ini maka kita dengan mudah memberikan kategori nilai yang kita inginkan untuk menjadi huruf. Contohnya di sini misalkan 98 ya, dia masuk kategori apa? Oh, kategori B, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya dalam Excel juga itu ada beberapa formula yang bermanfaat bagi kita untuk mengetahui deskriptif statistik atau statistika deskriptif ya. Yang pertama di sini yang paling umum digunakan adalah rata-rata ya. Ketika kita ingin mengetahui rata-rata dari seluruh nilai, maka kita gunakan rumus average atau tulisannya average ya. Average sama dengan average, kita blok ya. Kita blok semuanya, maka ketemulah rata-rata adalah 69,55 dari semuanya. Yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari seluruh nilai yang ada. Kalau misalkan dilihat di sini mediannya adalah 70. Artinya nilai tengah dari nilai yang paling rendah ditambah nilai yang paling tinggi, habis itu dibagi 2, maka senilai 70 seperti itu. Dan berikutnya adalah modus atau mode. Mode ini adalah nilai yang paling sering keluar. Kalau misalkan teman-teman lihat, nilai yang paling sering keluar di sini adalah nilai 80 ya, karena ada 2 orang yang mendapatkan seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa mengetahui deskriptif statistik atau statistika dasar dari tabel yang kita miliki seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita ingin mengurutkan dari nilai yang paling kecil atau nilai yang paling kecil ke nilai yang paling rendah ya, kita blok aja di sini. Lalu kita klik sort and filter, sort smallest to largest, klik ini, dan kita expand. Expand ini artinya adalah semuanya kita ikutkan seperti itu ya. Coba kita klik. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa nilai yang paling rendah adalah Doni dan nilai yang paling tinggi adalah Jaka, seperti itu. Ya, hal yang sama kita bisa terapkan kalau misalkan kita ingin mengurutkan dari yang paling besar menjadi yang paling kecil. Ya, largest to smallest. Oke, maka Jaka menjadi nomor 1 di sini kayak gitu. Oke. Terus berikutnya apa lagi? Tadi sudah ya. Oke, kalau misalkan begini, kita ingin memfilter data. Memfilter data artinya hanya nilai tertentu yang ingin kita tampilkan. Contohnya di sini kita ingin menampilkan nilai yang nilainya C siapa aja sih? Oke, maka kita klik di sini, kita klik sort and filter, kita klik filter. Oke, klik filter. Nah, dengan filter ini kita bisa menyaring ya apa saja yang ingin kita lihat. Contohnya di sini kita unselect dulu, kita pilih C, misalkan C. Kita hanya ingin melihat siapa yang mendapat nilai C. Nah, dengan begini maka Excel hanya menampilkan orang-orang yang memiliki nilai dengan huruf C. Seperti itu ya. Itu caranya memfilter. Kembali lagi. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Oke. Nah, ini tadi sudah kita lihat ya. Ada 2 data seperti itu. Nah, untuk tabelnya sendiri sebenarnya ini bisa kita rubah formatnya. Nah, misalkan kita ingin menampilkan format yang paling saya suka adalah format yang ini contohnya misalkan ya. Kita bisa memilih format dengan sesuka kita seperti itu. Itu ya. Nah, selanjutnya ada sedikit trik buat teman-teman. Kalau misalkan suatu saat teman-teman mendownload data, tetapi data yang teman-teman dapatkan itu ternyata dalam Excel adalah seperti ini. Dia menjadi satu kolom ya, dalam kolom huruf E.
Sedangkan kita ingin memisahkan, ya. Bagaimana cara memisahkan data menjadi dalam beberapa tabel? Oke. Pertama, kita blok dulu semua datanya. Setelah itu kita klik data. Setelah itu kita klik text to column. Ya. Nah, dengan text to column ini dia akan membaca, dia akan memisahkan, ya. Kita klik delimited, kita klik next. Nah, kita ingin memisahkan dengan tanda apa? Kalau di sini terlihat data dipisahkan dengan tanda spasi, maka kita pilih yang space, ya, space atau tab. Setelah itu kita klik next. Nah, setelah itu sudah seperti ini, maka bagian akhir akan seperti ini, ya. Kita klik finish. Nah, oke teman-teman, di sini datanya sudah menjadi terpisah, ya. Dengan begitu kita bisa mengolah data ini dengan lebih mudah, seperti itu, ya. Kita bisa membuat grafik, kita bisa membuat tabel tadi, ya, karena datanya sudah terpisahkan, seperti itu. Nah, berikutnya, jika teman-teman memiliki kesulitan misalkan dalam format, ya. Dalam format di sini kadang kita memiliki data yang berbeda, perbedaan antara titik dan koma. Contoh di sini titik itu ada di sini misalkan data yang kita gunakan ketika kita mendownload data adalah koma itu berbeda dengan Excel. Kalau misalkan berbeda, biasanya dia akan berada di sebelah kiri, misalkan begini, ya teman-teman, 7000,7, ya. Ternyata kalau misalkan kita olah data ini, dia akan invalid. Contohnya kita tes, kita jumlahkan E3 ditambah 10 misalkan, maka dia akan muncul nilai value. Nah, bagaimana caranya agar ini menjadi angka yang valid seperti itu? Kita pergi ke file, kita klik more dan klik option. Nah, maka yang harus kita gunakan adalah advance dan ini merubah tatanan ini, ya. Yang tadinya ini titik dan koma, kita rubah menjadi koma dan titik. Dah, kita rubah. Maka kita klik OK. Nah, yang tadinya value sekarang udah berubah menjadi angka. Artinya ini nilainya sudah bisa digunakan seperti itu, ya. Kalau kita double klik di sini, dia akan berpindah ke sebelah kiri juga, seperti itu, ya. Oke, itu beberapa trik yang bisa saya share hari ini. Intinya adalah ketika kita memiliki data, ya, ketika kita ingin menyampaikan pendapat dengan lebih kuat, maka kita perlu data. Tapi data yang kita sampaikan itu kalau misalkan terlalu mentah, itu susah difahami, ya. Kita bisa menggunakan tabel dan grafik untuk lebih mudah memahami data yang kita sajikan, seperti itu. Oke, cukup sekian dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan letakkan di dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.